semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Intan Permana dari kelas 05 SMJP 009 dengan 20 10 10 50 4277. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah aplikasi sistem informasi yang bergerak di bidang SDM. Aplikasi tersebut bernama HRIS atau yang biasa disebut Human Resource Information System. Apa itu HRIS sendiri? Human Resource Information System atau HRIS adalah sebuah aplikasi yang mendukung aktivitas pengelolaan sumber daya manusia. Sistem ini merupakan integrasi antara sistem strategi, sistem taktis, dan sistem operasional dalam fungsi pengelolaan sumber daya manusia. HRIS juga dapat diartikan sebagai program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di suatu perusahaan guna untuk mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan decision support system yang menyediakan berbagai informasi yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. HRIS dibuat untuk membantu pengelolaan karyawan agar menjadi lebih efektif dan efisien dalam mempermudah suatu pekerjaan. HRIS adalah salah satu teknologi untuk membantu para HRD perusahaan dalam mengatur dan mengelola karyawannya. Di sini saya akan menjabarkan fungsi HRIS Human Resource Information System itu sendiri. Yang pertama, untuk bisa merekrut dan menerima karyawan. SDM membantu menerima karyawan ke dalam suatu perusahaan. SDM selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktik kekaryawanan dan menasihati manajemen untuk menemukan kebijakan yang sesuai. Yang kedua, ada pendidikan dan pelatihan. Selama periode kekaryawanan seseorang, SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kinerja karyawannya. Yang ketiga, di sini ada manajemen data proses pengelolaan data, sehingga di sini dapat digunakan sebagai sumber informasi beserta analisis yang dapat dipercaya untuk perorangan ataupun umum dan secara keseluruhannya. Yang keempat, di sini ada penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, SDM mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan karyawan yang berhak untuk menerimanya. Terus yang kelima, di sini ada perencanaan atau career planning, perencanaan career maksudnya. Bertanggung jawab atas pengelolaan, perencanaan, dan jenjang karir bagi seluruh anggota organisasi. Fungsi ini menjawab setiap karyawan memiliki jalur karir menurut tugas dan tanggung jawab serta kompetensi yang ia miliki. Terus yang keenam, ada hubungan karyawan. Berfungsi sebagai internal public relation bagi setiap kebutuhan karyawan terhadap informasi, kebijakan, dan peraturan perusahaan. Fungsi ini juga penting untuk menggali input-input dari karyawan mengenai berbagai aspek dalam organisasi. Yang ketujuh, ada fungsi Specialization Management. Fungsi ini biasa digunakan untuk mengelola seluruh tindakan pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam organisasi. Kondisi ini banyak disebabkan karena normal separation atau pensiun, habisnya masa kontrak, atau meninggal. Terus forced separation bisa juga terus early retirement atau pensiun dini atau sebelum masanya. Terus yang ke-8 ada personal administration and high risk, biasa dikenal dengan personelnya atau karyawanan. Ini adalah fungsi yang mendukung terlaksananya fungsi HR yang lain. Secara umum, fungsi ini bertanggung jawab terhadap employee database, payroll, dan pembayaran benefit lainnya. Pinjaman karyawan, absensi, ucapan cuti tahunan, organisasi. Kondisi ini banyaknya disebabkan karena normal separation atau kondisi yang tadi seperti pensiun, habisnya masa kontrak, ataupun meninggal. Terus saya akan menjabarkan keunggulan dari
Human Resource Information System atau HRIS ini sendiri. Yang pertama itu bisa lebih menghemat waktu. Perusahaan bisa mudah mengakses data sampai dengan proses penarikan data yang lebih cepat dan akurat, sehingga hemat waktu. Dengan data tersebut, perusahaan akan bisa membuat laporan dan keputusan secara cepat dan akurat. Tidak hanya saja yang pekerjaannya pertama ringan, namun karyawan juga mudah dalam mengakses data-data pribadinya. Terus yang kedua, bisa mengurangi data yang redundan atau runtutan dan kesalahan banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus dihandle. Nah, ini membuat kesalahan data yang sering terjadi sehingga data tersebut tidak real time. Tidak hanya itu saja, jika masih menggunakan cara manual, akan banyak kesalahan data di mana data yang sudah dicatat atau dimasukkan akan dicatat kembali ke dalam buku atau arsip manual. Berbeda dengan HRIS ini, di mana data yang runtutan atau redundan tadi bisa terdeteksi, bahkan karyawan tidak akan bisa masukkan data yang sama persis dan sudah masuk ke dalam sistem perusahaan tersebut. Kenapa? Karena HRIS sendiri ini mengusung integrasi, maka bisa segera melihat update atau perubahan yang terjadi pada data yang ada di sistem HRIS tersebut, sehingga HR akan mendapatkan data yang sebenarnya dan juga real time. Administrasi HR dilakukan dengan baik pada sistem ini, sehingga bisa meminimalisir kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, bisa meningkatkan produktivitas. Sebagian besar waktu HR ini akan dihabiskan untuk mengisi, menganalisis, dan manajemen data karyawan. Fokus HR sering pada administrasi perusahaan karyawan saja, seperti formulir tunjangan, data absen, cuti, dan lain sebagainya. Padahal tugas HR tidak hanya itu saja, maka ada banyak tugas lainnya yang nanti dengan menggunakan HRIS ini bisa meningkatkan produktivitas HR secara keseluruhan. HRIS dirancang untuk digunakan untuk bisa mempercepat proses administrasi. Selain itu, pekerjaan HR lainnya akan bisa dihandle dengan menggunakan HRIS ini. HRIS bisa mempersingkat dan juga memudahkan semua proses dan tugas HR sehingga tidak memakan waktu maupun tenaga. Terus yang keempat, di sini bisa menghemat pengeluaran. Keunggulan HRIS sendiri adalah bisa menghemat pengeluaran suatu perusahaan. Waktu dan juga uang ini menjadi hal yang penting dalam bisnis. Waktu adalah uang. Semakin banyak waktu yang dikeluarkan untuk suatu tugas, maka akan semakin banyak uang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan menggunakan HRIS ini bisa mampu mengurangi pengeluaran perusahaan dalam berbagai bidang. Rekrutmen karyawan akan sangat terbantu dengan adanya software HRIS ini. Seperti yang sudah banyak diketahui bahwa perekrutan karyawan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan prosesnya juga sangat lama. Tidak sedikit proses perekrutan karyawan akan sangat terbantu karena tim HR tidak harus menghabiskan waktunya untuk menyimpan semua data calon karyawannya yang akan bekerja baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Tidak hanya itu saja, dalam proses administrasi dan penggajian perusahaan akan bisa lebih menghemat pengeluaran karena lebih minim kertas. Terus yang kelima, di sini ada kontrol kinerja pegawai. Banyaknya karyawan membuat suatu perusahaan tidak fokus dalam mengamati dan memberikan penilaian terhadap karyawannya. Dengan menggunakan HRIS ini bisa mengontrol kinerja pegawainya dan juga membandingkan kinerjanya tersebut dengan target yang perusahaan inginkan. Terus HR bisa membuat key performance yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam HRIS ini. Terus di sini saya membandingkan software HRIS dengan software yang lainnya, termasuk software payroll. Perbandingan dari software HRIS dan software yang lainnya seperti payroll memiliki
sebuah perbedaan, di mana software HRIS cakupannya lebih luas, seperti pengelolaan database karyawan, penggajian, pembuatan laporan, serta manajemen pengeluaran, terus kontrak dan cuti. Sementara itu, payroll berfokus hanya kepada perhitungan tunjangan dan gaji karyawannya saja. Jadi, software payroll ini merupakan bagian dari software HRIS. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.